Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terhindar dari COVID-19 yang saat ini merebak di daerah kita. Dan mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita setiap harinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Oke, selanjutnya kita masuk ke kajian fisika. Dosennya saya sendiri, Pak Wahyudin SKM SPD MPD. Ya, kemampuan akhirnya diharapkan untuk mahasiswa, setidaknya mahasiswa mampu memahami konsep dan prinsip dasar fisika secara menyeluruh. Dan di mata kuliah ini, mahasiswa juga dituntut untuk mampu memahami fisika sebagai ilmu dalam kehidupan sehari-hari dan keterkaitannya dengan materi IPA di SD. Karena pembelajaran kita ini menyangkut dengan kegiatan pembelajaran di SD, kemungkinan nantinya saya akan tuntut teman-teman untuk merancang sebuah pembelajaran dari kurikulum yang ada dan didesain pembelajaran yang interaktif. Nah, materi sebelum UTS yang akan kita pelajari yaitu adalah satu, pengantar, pengukuran zat dan wujudnya, gaya, energi, pesawat sederhana, suhu dan kalor, dan bunyi. Dan biasanya sebelum UTS ini saya akan bagikan tugas kepada masing-masing mahasiswa per kelompok. Dan masing-masing kelompok itu akan saya berikan sebuah materi. Biasanya satu kelompok itu terdiri 2 atau 3 orang. Nah, tugasnya sebelum UTS biasanya tadi yang saya bilang, saya akan meminta kepada teman-teman untuk merancang sebuah pembelajaran yang dimana pembelajaran tersebut itu didesain khusus untuk anak SD. Dalam pembelajaran anak SD yang terkait dengan pembelajaran fisika. Dan nantinya desain tersebut saya minta dipresentasikan. Kalau memang PSBB ini selesai bisa langsung di kelas, tetapi kalau misalkan masih dalam lingkup PSBB, kita akan gunakan aplikasi Zoom, Meet atau Google Meet atau yang lainnya. Maka dari itu saya berharap agar teman-teman mahasiswa di sini bisa mempelajari atau memiliki keahlian teknologi digital untuk mempermudah kita dalam pembelajaran virtual atau jarak jauh, sehingga mempermudah kita dalam melaksanakan pembelajaran yang kita laksanakan setiap minggunya. Dan satu lagi, tugas-tugas ini saya buat dari teman-teman dan saya akan satukan dalam nantinya. Setiap kelompok itu kan masing-masing memiliki materi pembelajaran dan masing-masing pembelajaran tersebut berbeda-beda kalau dari kelompok satu dan yang lain. Hasil dari kelompok dari teman-teman itu yang sudah dipresentasikan akan saya kumpulkan menjadi satu dalam satu buah makalah atau sebuah buku yang nantinya bisa bermanfaat buat teman-teman kita di sekolah dasar, khususnya guru SD. Nah, ini dia identitas mata kuliah. Yang pertama, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ini fakultas kita, PGSD, jurusan Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliahnya kajian fisika. Semesternya kurang lebihnya nanti boleh tanyakan ke Pak Ajis kita semester berapa. Tapi yang jelas mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah ini diwajibkan untuk mengambil mata kuliah ini sebagai syarat kelulusannya. Dan dosen sendiri Wahidin SKM SPD. Nah, deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah ini memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk mampu menjelaskan dan menerapkan konsep fisika. Tadi kan udah jelas menjelaskan, berarti mempresentasikan, juga bisa merancang, mengkonsep setelah itu dijelaskan. Fisika dasar sebagai bagian kajian IPA dalam pembelajaran di SD. Mata kuliah ini menyajikan penjelasan. Nah, selanjutnya strategi dan metode perkuliahan. Perkuliahan dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka. Kalau tidak bisa tatap muka, tadi seperti halnya kita lihat, kita melakukan presentasi melalui aplikasi-aplikasi yang sudah terbukti seperti halnya Zoom Meeting, Google Meet dan sebagainya. Atau juga bisa nantinya kalau misalnya alternatif saya minta rekam video tersebut bisa diupload ke dalam YouTube dan bisa dilihat oleh teman-teman atau di publik sehingga bermanfaat buat orang banyak.
setelah praktik. Nah, sedang diskusi materi perkuliahan. Nanti juga di sini kita akan kaji desain yang dibuat oleh teman-teman kelompok yang mempresentasikan materi yang sudah diberikan kepada dari dosen untuk mahasiswa, serta penyusun rencana dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, media yang digunakan adalah harusnya ketika tatap muka media LCD, whiteboard, dan buku referensi. Kalau misalkan nanti tatap muka, kalau misalkan kita nantinya masih PSBB, kita pasti akan menggunakan pembelajaran virtual. Pasti kita akan membutuhkan laptop, kalau ada speaker, kamera yang bagus, atau juga nah, langsung aja tugas dan tagihannya, makalah yang disajikan. Jadi mudah-mudahan ini saya buat 5 kali ini ya, dengan catatan semua sudah menyelesaikan soalnya, tugasnya, PowerPoint, kuis, RPP, tugas, observasi, kegiatan tutorial, pendampingan memahami modul, paparan pemecahan masalah, 2 penugasan untuk pemantapan konsep secara konseptual, 3 tes uji penguasaan materi. Ini adalah kegiatan tutorial. Komposisi dan tata penilaian. Nah, evaluasi kegiatan perkuliahan dilaksanakan melalui kehadiran tatap muka di kelas. Ini absensi. Bisa nantinya saya buatkan absen online nanti kemungkinan, atau juga misalkan kalau misalkan saya tuntut kalian untuk menonton sebuah video, boleh juga untuk sebagai bahan absen kalian bisa berkomentar atau memberikan pendapat. Karena itu sudah menandakan bahwa kalian itu sudah mengikuti pembelajaran yang saya laksanakan atau yang saya buat. Itu partisipasi dalam kegiatan presentasi juga itu dinilai. Diskusi, simulasi, partisipasi perkuliahan ini, presentasi ini yang nantinya merepresentasikan tugas-tugas dari mahasiswa. Tugas perkuliahan 20%, UTS 25%, dan UAS 30%. Nah, saya harap sih di sini teman-teman mahasiswa di sini mengikuti UTS dan UAS, karena ini memiliki komposisi penilaian yang sangat besar dan mempengaruhi nilai teman-teman. Sekali lagi, dan jangan lupa absensi pun itu juga akan mempengaruhi nilai kalian. Jadi saya harap setiap kegiatan pembelajaran bisa mengikuti. Nah, buku rujukan sih saya tidak wajibkan mengikuti apa yang saya punya, tapi kalau misalkan teman-teman masih punya buku yang lain, silahkan pakai buku. Dan untuk mempermudah, tata cara selama perkuliahan: hindari memakai telepon genggam ketika berada dalam kelas kecuali diinstruksikan langsung oleh dosen. Itu tidak dibolehkan. Kalau misalkan dosen saya maksudnya mengizinkan untuk menggunakan handphone. Hindari memakai kaos oblong kalau bisa, tapi nggak saya wajibkan juga ini. Yang penting rapi, berpenampilan rapi, dilarang memakai sendal. Dan penilaian terinteraksi berlangsung secara perkuliahan. Nah, ini kontak person, ini email saya, ini WA saya, dan ini kalau misalkan nantinya ada tugasnya bisa dimasukkan ke dalam Google Drive yang sudah saya buat, yaitu kajian fisika. Selanjutnya ini. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.